Ada cerita mistis di bekas bangunan tua peninggalan Belanda yang berada di Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Cerita yang beredar di masyarakat sekitar, seringnya terdengar suara tembakan atau pecutan dari dalam bangunan ini. Begitu terasa mengganggu hingga mengusik ketenangan warga sekitar. Apa sesungguhnya yang terjadi di tempat ini? Sangka ada makhluk merasuk ke tubuh ini. Kenapa tiba-tiba masuk? Iya. Ada apa ini? Iya, kami. Kok kalian datang ke sini ramai-ramai? Anda bisa tenangkan diri Anda. Kita berdialog dengan baik. Ada keperluan apa? Kalian datang ke sini? Kami hanya ingin tahu sejarah tentang bangunan ini. Ini Iya. bangunan zaman Belanda. Nah, dulunya memang digunakan untuk apa? Saya nggak tahu jelas, yang pasti ini dulunya untuk keraton. Kira-kira berapa? Ada sampai ratusan tahun yang lalu atau puluhan? Ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu ya. Kemudian setelah itu digunakan untuk apa? Untuk pemerintahan. Pemerintahan. Maksudnya kantor begitu. Iya. Kemudian setelah itu tempat ini digunakan untuk apa lagi? Selain menjadi tempat pemerintahan? Setelah itu untuk penjara, untuk pembunuhan. Penjara. Penjara ya. Itu di saat zaman Belanda juga? Oh, betul. Terus yang di penjara itu siapa? Orang pribumi atau siapa? Orang pribumi. Orang-orang Indonesia. Yang melakukan apa? Kalau misalnya apa bisa dipenjara? Karena melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap Belanda. Lihat. Pak Agung pun disadarkan. Bapak sempat hilang kesadaran. Apa yang Bapak rasakan? Saya rasakan berat, ada cahaya besar. Yang besar. Berarti Bapak sendiri melihat sosok makhluk itu. Dan apakah Bapak sendiri pernah mengalami gangguan-gangguan gaib? Saya waktu di ruangan itu ada yang datang, itu ada aku dua, itu kakek-kakek sebenarnya pakai pakaian adat Jawa. Oh. Ya, Selain itu mungkin ada gangguan gaib berupa suara atau perujukan lain? kayak suara sering, itu suara seperti 2 kali, sama suara senotan pistol itu 2 kali. Terima kasih Bapak Ya. atas ceritanya. Assalamualaikum Pak Hakim. Makhluk yang merasuki Raja Pak Putu ini kira-kira memang dari sebelah mana? Iya, dari belakang sana ya. Karena memang dari tadi dia ada 3 makhluk yang selalu mengawasi orang-orang di sekitar sini. Jadi mereka ingin seolah-olah ingin menyambut kita dengan hal-hal seperti itu untuk menunjukkan eksistensi mereka di tempat ini. Makanya mudah-mudahan nanti proses mediumisasi juga tidak terlalu sulit dan kita juga tidak terlalu sulit mendapatkan informasi tentang tempat ini dan makhluk-makhluk yang berada di lokasi ini. Saat ini saya dan Pak Hakim akan membuktikan secara langsung aktivitas gaib yang terjadi di sini. Sudah merasakan aktivitas di rumah sakit
merasakan makhluk yang di sekitar sini tuh kayak mau berinteraksi dengan saya. Iya, karena awal-awalnya itu tidak enak lah. Kayak ada yang nanya sama saya, Pak, mau ngapain? Kalau saya ingatkan, dalam hati dan yang mencoba masuk hari saya tidak mau terlalu jauh dan terlalu dalam, tapi tadi awalnya seperti interaksi mau apa di sini, saya sudah menjelaskan baik-baik seperti kedatangan kita maksudnya baik, dan katanya seperti ya jangan kamu mengucap salam seperti kayak izin dulu, kemudian jangan sampai ada seperti kita merusak benda-benda yang ada di sini. Saya juga tadi kayak menanyakan tentang beberapa makhluk-makhluk, tapi katanya juga sini banyak ada yang ganggu, tapi juga ada yang seperti tidak peduli dengan seperti kamar ketemu ganggu orang gitu. Iya, seperti ada yang kayak gitu. Sebenarnya kayak dia masih mau berinteraksi sama saya pun di dalam, tapi saya takut terjadi apa-apa karena mulai makin lama makin masuk seperti itu. saya rasa juga untuk yang Jadi merasakan seperti ada sosok yang mengingatkan saya dari belakang. Terus di sini ya. yang sudah saya beberapa kali mencoba mengangkat kamera pemerintah kamera yang berkualitas dan mencoba Teman-teman, doain yuk. Alhamdulillah tadi saya dan Pak Hakim sudah mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk di sini. Ada yang secara langsung berinteraksi dengan saya, dan ada beberapa pesan seperti harus mengucapkan salam dan menanyakan tujuan kita datang ke sini dan tidak boleh merusak benda sekecil apapun. Dan sebenarnya Pak Hakim itu memang benar ya yang ada di sini. Iya, dan itu ada 5 makhluk yang aktif, cukup aktif mereka. Dan ada satu yang negatif yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita dengan beberapa interaksi. Di akhir-akhir tadi, kita berdiri di sini dan mencoba mendekat dari ke belakang sini. Iya. Dari atas dia mencoba. Karena saya tadi juga merasakan ada sosok yang di belakang kaki saya. Tapi saya khawatir rasa mual sebab dia energi itu cukup besar. Kalau saya sih sempat sesak. Itu karena energinya turun. Biasanya reaksi di tubuh kita itu muncul rasa mual. Saya penasaran tentang cerita di sini, boleh saya lagi bisa. Saatnya mediumisasi. Tetap di 2 dunia. Eneng apa iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahu Anda siapa? Eneng apa iki? Niat kami baik. Di sini kita hanya ingin tahu asal usul tentang tempat ini. Boleh diperkenalkan Anda siapa? Aku sing duwe kontinen. Anda punya nama? Aku Mbah Warok. Sejak kapan Anda berada di sana? Iki dalem. Dalem Indoroku. Ini rumah tuannya. Oh, jadi ini rumah tuan Anda ya? Apa kabeh iki mau arep gawe rame-rame ning kene iki? Mereka hanya ingin melihat dan mengetahui. Zaman Belanda. Iki dibangun karo ndoroku. Tinggo persinggahan. Ndoro kakungku karo ndoro putuku. Sapa wae sing arep mlebu ning kene ora oleh. Napa meneh? Sapa wae sing arep elek
panggone Ndara kuwi iki bakal cilaka. Niat jelek itu seperti apa, Mbak? Colong jemput. Mencuri. Ada yang pernah mencoba mencuri di sini ya? Aku isih nunggu ning kene iki. Kancaku akeh. Dan mereka sering melakukan gangguan atau wujud. Ya, Apa maksudnya sih sampai melakukan hal seperti itu? kabeh dodolanan. Tiba-tiba, mediator sadar. Ene sing arep mlebu. Namun, ada makhluk lain yang menyambangi tubuh ini. Assalamualaikum. Ya, boleh tahu Anda siapa? Kan Raden Ayu. Anda tinggal di mana? Saya di sini. Jadi, Kalau boleh tahu ada apa ini? iya, kami juga ingin mengetahui asal-usul tempat ini. Bisa Anda berbagi informasi dengan kami? Dulunya itu hutan, Mbak. Lalu Sama suami saya dibangun. rumah Anda itu bentuknya gaib atau nyata sih? Kan tadinya di sini, Mas. Nggih, terus Iya. Sekarang ya masih. kabarnya ada gangguan-gangguan yang membuat orang itu enggan untuk memanfaatkan orang ini. Iya. Itu kenapa ya? Karena orang itu suka melamun. Jadi maksudnya ketika manusia itu melamun, Anda bisa, Kan bukan saya. ya maksudnya mungkin pengawal atau Bisa anak makhluk buah jenis Anda. Anda. Dia cuma menggoda sebetulnya itu. Suka menggoda. Tapi kalau orang yang pikirannya kosong, ya bisa dimasukin. Makanya jangan suka melamun. Gini. Daripada melamun, mending pada sholat. Apa tadi si bapak itu pikirannya kosong juga sehingga masuk? Iya, karena tadi saat melakukan opening itu Bapak yang menjadi saksi juga langsung Sempat hilang kesadaran, ya? kesadaran seperti itu. Itu ulah siapa sebenarnya? Karena dia itu punya rasa takut. Kalau dia berani, tidak usah bingung, kasih tahu informasi. Jadi maksudnya ketika manusia itu takut dan bingung itu juga mudah Bisa. dimasuki. Iya, Nah, tujuan selain usil apa sih? Iya. tadi itu masuk ke sini mengucapkan salam. Ada enggak? Salam saya. Iya. Terus? Masnya kemasukan enggak? Boten. Iya. Berarti maksud Raden Ayu adalah ketika kita memasuki suatu tempat harus mengucapkan salam Iya. sebagai tanda permohonan izin. Masuk rumah harus mengucapkan salam. Saat banyak gangguan-gangguan di sini, makanya orang-orang tidak ada yang berani lagi untuk melakukan aktivitas di sini. Ya, seperti itu. Kalau imannya kuat, itu dia tidak akan merasa terganggu. Ketika ada orang yang tadi mengucapkan salam seperti itu Anda bisa merasakannya. Iya, rasanya. Aduh, di sini saya. Pada zaman Belanda dulu, katanya rumah ini benar sempat ada yang ingin membakar, tapi tidak bisa. Karena orang itu kurang kerjaan. Maksudnya Apa? Ya, terus yang menyebabkan rumah ini bisa nggak terbakar itu apa? Anda memiliki itu perlindungan dari Allah maksudnya gitu. iya. Terus Anda melakukan apa sehingga Allah melindungi tempat ini dari kobaran api? Kami semua berdoa. Berdoa di dalam rumah. Doanya itu seperti apa? Itu suami saya. Dan kalau gangguan-gangguan lain, karena kita terdengar seperti suara senapan, suara pecutan, itu memang iya. Kenapa suara itu bisa sampai terdengar? Ya, karena dia takut. Kalau suara senapan dan suara pecutan itu maksudnya pertanda apa sih? Itu kan cuma main.
katanya juga menurut informasi Raden Ayini dan El Kakung juga pernah mewujudkan diri ya ke alam manusia. Dan tapi sebelum mewujudkan diri itu ada sosok ular. Kenapa ketika saya menanyakan ular Anda menangis? Karena anak itu adalah anak saya. Iya, yang membuat Anda menangis atau sedih itu apa? Karena saya melihat anak saya itu ular. Anda nggak senang Anda berwujud ular gitu? Saya sedih. Tapi bukannya makhluk sebangsa itu kan bisa berwujud Apa aja? aja kan? Iya, Dan tapi dia nggak mau. Anda pengen dia wujudnya apa? Dia itu putri yang cantik. Namanya siapa? Nirmala. karena ada yang melihat sosok kepala saja tanpa tubuh, itu apa ulah pengawal Anda? Itu nanti yang menjawab bukan saya. Saya mau pamit ya. Iya. Buat semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak disangka, seorang kehilangan kendali. Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Kenapa Anda tiba-tiba merasuki raga ini? Enggak, kami tidak mengganggu Anda. Maksud kami ke sini baik. Bisa tenangkan diri Anda? Ini tempat Anda emang ini? Iya. Sudah lama Anda berada di sini? Dan apa yang Anda lakukan di sini? Apakah makhluk sejenis Anda juga suka mewujudkan diri Atau mewujudkan dengan wujud lain? apa namanya? Kepala tanpa tubuh? Katanya memang benar. Ada orang yang mencoba untuk menebang pohon ini, tapi tidak bisa. Emang kenapa sih dia nggak bisa nebang? Apa perlu izin sama Anda untuk menebang ini? Itu rumahku. Ini rumah Anda. Apa kira-kira yang akan Anda lakukan kalau misalnya rumah Anda atau pohon inilah pohon asam yang ada di alam kami tebang misalnya? Masing mana? Kalau misalnya ada yang berani gitu? Bangkulanku dikotori. Iya, Anda tidak mau ini dikotori. Dikotori seperti apa? Kelakuan yang manusia. Manusia seperti apa? Kelakuan manusia apa yang kotor menurut Anda? Sehingga aku nyaman. Seperti apa tuh? Sehingga tujuan siji. Tujuan apa? Kalau pangeran. Berarti Anda memilih-milih juga orang ketika mau mengganggu seseorang itu Anda pilih. Yo, sing benang tak kudo, sing tak pengaruhi. Ya, dipindahin aja ya kalau misalnya ganggu ya. Sampai yang lawan aku. Coba ya sama saya jajal kan. Tapi Anda kalau bisa terkalahkan, Anda nggak boleh mengganggu di tempat ini dan kasih tahu kepada teman-teman Anda. Akhirnya, makhluk ini pun dapat ditaklukkan oleh Pak Hakim. Harap Anda memegang janji Anda untuk tidak mengganggu. Mediator pun Ya. disadarkan. Hakim, hikmah apa yang dapat kita ambil
bahwasanya memang gangguan yang ada di lokasi ini, di rumah tua ini memang disebabkan makhluk-makhluk negatif yang senantiasa menggoda, membujuk manusia, yang pada akhirnya menjerumuskan orang-orang yang bekerja di tempat ini untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita waspadai. Tadi juga sempat ada makhluk yang selalu mengingatkan kita untuk mengucapkan salam. Salam itu sendiri banyak sekali manfaatnya, diantaranya itu untuk menghilangkan segala bentuk keburukan. Ketika kita pulang ke rumah mengucapkan salam, jikalau ada, kata Nabi, makhluk-makhluk gaib yang ikut dengan kita, maka dia akan terpental atau akan tidak ikut masuk ke dalam rumah kita. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, ketika memang satu tempat dihuni oleh seorang muslim, ucapkanlah salam. Dan sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi tempat-tempat yang seperti ini, Nabi sudah memberikan sebuah solusi. Ketika kita melewati tempat yang ada sebuah doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika kita di satu tempat kita mendapatkan gangguan gaib, itu bisa ada juga doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Dan ketika kita mempunyai rasa kecemasan gitu karena dikhawatirkan ada gangguan-gangguan gaib, itu juga Nabi mengajarkan doa kepada kita, bismillah a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya begini, Islam telah banyak memberikan solusi kepada kita dalam menghadapi musuh-musuh kita yang tidak terlihat atau yang kasat mata.